full stack developer. Nah, kita sering dengar kata-kata ini di lowongan kerja atau di internet ya. Yang dimaksud full stack developer itu apa sih? Seorang full stack developer itu adalah developer yang menguasai tentang back-end, front-end, database, plus version control. Sekarang kita mau belajar jadi full stack developer. Pertama kita harus paham dulu apa itu back-end, apa itu front-end. Yang dimaksud front-end itu adalah apapun yang berinteraksi dengan user. Kita di sini akan pakai React.js sebagai front-end-nya. Front-end itu ada banyak, ada React, ada Vue.js, ada Next.js, ada AngularJS, banyak banget ya. Atau HTML biasa juga itu bisa disebut sebagai front-end. Tapi kita mau belajar web yang udah modern ya, yang udah pakai single page application namanya. Single page application itu apa? Dia aplikasi yang kalau kita navigasi nih, dia nggak nge-refresh. Nah, contohnya ini. Itu single page application. Terus backend-nya apa? Kita di sini backend-nya masih pakai Laravel, framework dari PHP ya. Kita front-end dan back-end-nya itu digabung di Laravel ini. Jadi kita cukup belajar satu bahasa, satu framework untuk back-end dan front-end. Database-nya kita pakai MySQL, kita download SAM dulu, nanti kita pakai MySQL yang ada di SAM. Untuk Laravel-nya, download Laravel Heart ya, karena ini menurut saya yang paling gampang untuk belajar Laravel. Habis itu download juga Git untuk version controlnya ya, di gitscm.com/download. Setelah semuanya diinstal, pertama itu kita konfigurasi dulu SAM-nya. Kenapa? Karena Laravel Heart sama SAM ini pakai port yang sama, port 80, kalau nggak kita ganti. Di sini kita nggak bakal pakai Apache-nya, di SAM-nya kita cuma pakai MySQL-nya. Tapi karena kita perlu phpMyAdmin yang jalan di atas Apache, jadi kita harus ganti config yang di Apache ini. Kita buka httpd.conf-nya, ini, kita cari line yang, nah ini, listen 80 ini. Kita ganti portnya, karena 80 itu dipakai untuk Laravel Heart, nantinya kita ganti jadi 88 misalkan. Kalau misalkan 88 nggak bisa, nggak apa-apa diganti 81 atau 82, itu bebas. Kita close dulu, baru kita coba start. Nah, Apache-nya udah jalan di port 88. Sekarang MySQL-nya kita start juga. Di sini perhatikan portnya itu port 88 dan 443, nggak apa-apa. Yang penting ininya bukan 80 ya, karena 80 nanti dipakai buat Laravel Heart. Dan MySQL-nya jalan di port 3306. Oke, itu udah oke. Sekarang kita coba buka phpMyAdmin-nya di localhost port 88/phpMyAdmin. Nah, ini tampilan phpMyAdmin-nya. Laravel Heart-nya setelah diinstal, dibuka. Nah, ini Laravel Heart. Kita di sini global PHP version-nya pakai PHP 8.3. Kita cek dulu. Kita cek pakai Windows Terminal PHP version-nya. Nah, ini udah 8.3. Kalau misalkan ini 8.2 atau ngikutin versi yang di SAM, di sini bisa kita coba di sini sistem properties ini. Environment variable di sininya, pastiin di path ini nggak ada yang ngarah ke C SAM gitu. Yang path yang di sini juga sama. Jangan ada yang ngarah ke SAM. Udah oke. Kita coba bikin website Laravel baru ya. Kita bisa pakai command line Heart, atau kita juga bisa pakai UI-nya di sini. Open sites, nanti muncul
pop up begini. Ini website yang udah ada di folder di ini tuh ada di C, user, nama user, folder, heart di sini nantinya. Kita mau bikin website baru ya. Kita add new Laravel project. Kita pakai Laravel Breeze untuk starter kitnya karena kita mau pakai React.js. Next, projectnya kita buat LV kontak. Breeze stacknya ini kita pakai React ya. Oke, next. Sekarang dia bakal bikin website baru, project baru di folder tadi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya instalasinya, pembuatan project barunya. Kita close. Di sini udah LV kontak yang kita buat barusan. Nah, kenapa saya pakai Laravel Heart? Karena Laravel Heart ini udah lengkap sebenarnya di sini. Kita untuk React.js ini kita butuh tools yang namanya npm untuk mengcompile aset-aset JavaScript-nya. Dan Laravel itu butuh beberapa tools juga ya. Ada yang namanya Composer, ada yang namanya PHP version manajernya. Kalau di Laravel Heart ini kita versi PHP-nya bisa dirubah-rubah. Misalkan kalau kita nanti di production-nya atau di servernya pakai versi 8.1, kita di sini tinggal install PHP-nya versi 8.1, terus kita rubah di sini. Node version-nya, Node.js-nya mau versi berapa, kita bisa rubah di sini. Kalau misalkan kita butuh fitur yang harus ada HTTPS-nya, misalkan kita butuh akses ke webcam atau akses ke mikrofon, kita bisa langsung klik HTTPS di sini, nanti dia nge-generate sertifikat untuk HTTPS-nya. Oke. Di sini udah terbentuk folder namanya LV Kontak. Kita bisa buka folder ini pakai editor yang kita suka. Kalau saya di sini pakainya VS Code. Di sini saya buka VS Code. Kita open folder di Heart LV Kontak. Nah, ini foldernya udah kita buka. Di sini default-nya, kalau misalkan kita tadi kan pakai UI ya, pakai aplikasi Laravel Heart-nya pas bikin site ini. Kita add di sini. Default-nya dia database-nya pakai SQLite. SQLite itu dia simpan di sini database-nya. Karena kita mau pakai MySQL, kita tinggal rubah aja sih konfigurasi di .env-nya ini. Oh ya, .env ini adalah file untuk environment variable milik Laravel. Entah itu tentang database-nya, atau log-nya, atau yang lain-lainnya. Pertama kita buat dulu database-nya di phpMyAdmin ini. Kita buat namanya lv_kontak. Create. Nah, di sini kan masih kosong ya database-nya. Kita rubah ininya ke MySQL. Ininya kita uncomment, hostnya localhost, port 3306, nama database-nya yaitu lv_kontak. Name root, password kosong. Sekarang kita jalankan migration-nya ya. Migrate. Ini untuk mengisi atau mentransfer apa yang ada di folder migration ini, database migration, ke database yang sebenarnya. Jadi kalau di Laravel itu bikin database atau bikin tabel itu nggak lewat sini langsung, nggak lewat phpMyAdmin atau MySQL-nya langsung. Kita bikin tabelnya lewat si file-file yang ada di folder migration ini nih. Yang ada di folder migration ini.
sini ada folder file untuk tabel user, password reset, session, dan lain sebagainya. Itu defaultnya. Sekarang kita jalanin dulu PHP Artisan migrate. Kalau udah done kayak gini berarti udah sukses. Kita lihat lagi di LV kontaknya. Nah, tabelnya udah terbentuk semua dengan strukturnya juga udah ada di sini. Sekarang kita buka website atau web yang kontakin yang kita buat tadi. Kalau biasa kan kita pakai localhost kemana gitu kan. Nah, kalau pakai Laravel host ini, kita langsung bisa akses menggunakan domain name si foldernya ini. Di sini kita masukkan lv contact.test ujungnya. Nah, ini adalah website yang barusan kita buat, yang LV Contact ini. Di sini udah tersedia menu login sama register. Jadi default dari Laravel Breeze yang tadi kita install, yang tadi kita config pas bikin project, dia udah menyediakan halaman untuk register dan login secara default. Sekarang kita register dulu ya. Register. Nah, kita udah bisa login di sini. Kita coba lagi ya. Logout dulu. Kita login dengan email yang tadi. Kita login. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin halaman login, register, dan untuk mengubah profil juga udah disediain di sini untuk update password atau delete account. Jadi sekarang kita tinggal mikirin apa yang mau kita buat di sini. Gitu. Baik, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nextnya kita mulai membuat operasi create, read, update, dan delete di Laravel dan React.js ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.